Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia ketiga. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Menyandang julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. B.J. Habibie dikenal luas sebagai profesor dan ilmuwan dalam bidang teknologi aviasi internasional. B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh teladan karena kejeniusannya, kepintarannya, kejujurannya, bertanggung jawab, sikap kepemimpinan yang baik, serta kecintaannya pada bangsa dan negara Indonesia. Berikut merupakan nilai berakhlak yang tercermin pada diri B.J. Habibie. 1. Berorientasi pelayanan. Sikap tersebut terlihat dari kepulangan beliau ke Indonesia demi mengemban amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Tak hanya itu, beberapa sikap berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ialah pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, Presiden B.J. Habibie membuat kebijakan yang mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dan juga membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. 2. Akuntabel. Pada tahun 1958, Indonesia berada di dalam kondisi yang tidak stabil dan mengalami berbagai krisis, sehingga sangat rentan akan perpecahan. Desakan yang terjadi pada waktu itu menyebabkan Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Presiden Soeharto, mundur dari jabatannya dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya tekanan dari kondisi Indonesia pada saat itu, kepemimpinan B.J. Habibie dinilai sangat baik. Keberhasilan B.J. Habibie dalam memimpin Indonesia juga didukung oleh kepemimpinan yang cemerlang. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie memiliki nilai akuntabel karena mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tak hanya itu, B.J. Habibie selalu menjunjung tinggi sikap disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, serta profesionalitas yang tinggi. Sikap ini terlihat dari beberapa kebijakan dan keputusan yang beliau ambil ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, seperti pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Monopoli. Semasa menjabat sebagai Menteri, Wakil Presiden, dan Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatan. Beliau bersih dari bayang-bayang korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Kompeten. B.J. Habibie meningkatkan kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Hal ini dapat kita lihat dari riwayat pendidikan beliau. B.J. Habibie mengenyam pendidikan tentang keilmuan teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang dikenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Setahun kemudian, pada tahun 1955, B.J. Habibie melanjutkan studi di teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Essen University, di Essen, Jerman. Selain riwayat pendidikan, nilai kompeten dari B.J. Habibie tercermin pada crack progression teori ciptaannya, di mana beliau menemukan titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat. Teori ini berjasa dalam mencegah kecelakaan pesawat yang disebabkan kegagalan struktural. B.J. Habibie juga menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca sebagai karya paling legendaris. 4. Harmonis. Nilai harmonis pada B.J. Habibie dapat dilihat dari beberapa hal. Beliau pernah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Tujuan dari Instruksi Presiden yang beliau terbitkan ini adalah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada seluruh warga Indonesia tanpa membedakan suku, agama,
ras, maupun asal-usul pelaksanaannya. Selain menciptakan keharmonisan warga negara, beliau juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Terlihat pada keberhasilan beliau ketika memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. B.J. Habibie mampu mengembangkan berbagai teknologi pesawat bersama dengan 16.000 pegawainya. Nilai selanjutnya adalah loyal. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia, kata B.J. Habibie dalam buku Habibie dan Ainun. Tentunya, hal tersebut menunjukkan loyalitas dan kecintaan beliau pada Indonesia. Popularitas dan kehidupannya sebagai engineering di Jerman tidak membuatnya lupa dengan tanah kelahirannya. Cinta itu keikhlasan, tidak ada paksaan atau rasa pelampiasan, kata B.J. Habibie. Begitulah saat ia memutuskan pulang ke Indonesia dan berdedikasi dalam banyak hal hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. 6. Adaptif. Seorang yang adaptif mampu melihat tantangan dan peluang, serta mengembangkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap adaptif ditunjukkan oleh B.J. Habibie ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana saat itu Indonesia sedang dilanda krisis moneter. B.J. Habibie bukanlah seorang ahli ekonomi, namun beliau mampu menjawab pesimisme dari banyak ekonom Indonesia. Menggunakan pendekatan aeronautika sesuai keahliannya dan berhasil. Perekonomian Indonesia mulai membaik setelah itu dengan kepemimpinannya. Krisis yang terjadi juga sempat menyebabkan diberhentikannya rancangan pesawat N250 Gatot-Kaca. Namun tak berhenti di situ. Pasca masa krisis, B.J. Habibie kembali menciptakan pesawat R80, membuktikan bahwa beliau tidak berhenti untuk berinovasi. 7. Kolaboratif. Dalam hal kolaboratif, B.J. Habibie mampu menciptakan karya-karya besar dalam dunia penerbangan Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari hasil kerjasamanya dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya, B.J. Habibie berperan dalam pesawat buatan Indonesia, yakni pesawat CN235 yang bekerjasama dengan CASA Spanyol. Pesawat hasil kerjasama tersebut kemudian diperkenalkan pada tahun 1983. Sejak saat itu, PT Dirgantara Indonesia dan CASA Spanyol terus bekerja sama untuk melakukan penjualan CN235 pada sejumlah negara. Itu tadi beberapa nilai-nilai berakhlak pada tokoh B.J. Habibie. B.J. Habibie berkata, "Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha." Kami dari kelompok A1 Angkatan 26 pamit undur diri. Terima kasih.